Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini kita akan membahas mengenai 10 atribut soft skill. Nah, sebelum membahas ke 10 atribut soft skill itu, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari soft skill dan atribut soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan keterampilan untuk mengatur diri sendiri. Sedangkan pengertian dari atribut soft skill merupakan suatu bagian-bagian dari kemampuan suatu personal atau seseorang. Atribut soft skill ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu interpersonal skill. Interpersonal skill merupakan kemampuan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Interpersonal skill ini berkaitan dengan mengelola diri sendiri agar dapat bekerja sama secara efektif dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas bersama. Yang kedua yaitu pengertian intrapersonal skill. Intrapersonal skill merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur diri sendiri. Intrapersonal skill ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali dan memahami dirinya sendiri. Intrapersonal skill juga membuat seseorang dapat memahami kelebihan, kekurangan, dan batasan dirinya sendiri. Oke, langsung saja kita akan membahas ke 10 atribut soft skill tadi. Selamat menyaksikan videonya. Atribut soft skill yang pertama kali akan kita bahas yaitu bagian interpersonal skills. Salah satu komponen interpersonal skill yaitu communication skills, public speaking, and presentation skills. Communication skills adalah suatu keahlian, kemampuan, atau kepandaian seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan berkomunikasi ini merupakan keterampilan utama yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang ingin menjalin hubungan antar individu, masyarakat, kelompok, maupun organisasi. Communication skills ini memiliki 3 ruang lingkup utama. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini meliputi keahlian seseorang dalam menyesuaikan cara bicara dirinya kepada komunikan yang berbeda darinya, dengan menggunakan pendekatan dan gaya bicara yang tepat, serta dapat memahami pentingnya isyarat nonverbal dalam komunikasi lisan. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan ini meliputi keterampilan komunikasi elektronik seperti menulis pesan atau SMS di handphone, menulis dan mengirimkan pesan email, berdiskusi di forum diskusi online, chat menggunakan aplikasi ataupun pesan kilat atau instan. Dan yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kemampuan dalam memperkuat ekspresi ide dan konsep melalui gerak bahasa tubuh atau body language, gerak isyarat, dan ekspresi wajah serta nada bicara. Selanjutnya yaitu pengertian public speaking. Public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara dapat langsung didapatkan. Public speaking ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe informatif. Tipe informatif ini menekankan bahwa informasi yang disampaikan harus tepat, jelas, dan bermakna bagi audiens. Yang kedua yaitu tipe persuasif. Tipe persuasif adalah tipe komunikasi yang membuat pendengar setuju dan percaya, serta membuat mereka bertindak sesuai keyakinan yang kita sampaikan. Dan yang ketiga yaitu tipe inspiratif. Pada tipe ini, pembicara harus mampu membuat audiens terinspirasi. Public speaking ini memiliki beberapa manfaat bagi setiap individu. Manfaatnya yaitu 1. Semakin terampil berbicara di depan umum. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri. 3. Sarana untuk mempromosikan diri dan gagasan atau ide-ide. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Selanjutnya yaitu presentation skills.
Presentation skills merupakan kemampuan dalam berinteraksi dengan audiens, penyampaian pesan secara jelas, melibatkan peserta presentasi, serta memahami pola pikir audiens. Presentation skills memiliki 3 komponen agar komunikasi dapat berjalan dan diterima audiens. Seorang komunikan harus memiliki kepercayaan atau credibility, daya tarik atau atraktif, dan kekuatan atau power. Ketiga komponen ini harus dikembangkan oleh setiap orang agar komunikasi yang dilakukan dapat berhasil. Komponen interpersonal skills yang kedua yaitu leadership skills. Pengertian dari leadership skills adalah kemampuan seseorang dalam memimpin suatu organisasi dan suatu cara dari seorang pemimpin yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada agar mencapai tujuan yang diinginkan. Leadership atau kepemimpinan ini memiliki beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe autokratik. Tipe autokratik yaitu pemimpin yang sangat egois. Egoisnya yang besar akan mendorongnya memutar balikan kenyataan yang sebenarnya, sehingga sesuai dengan apa yang secara subjektif diinterpretasikannya sebagai kenyataan. Yang kedua yaitu tipe demokratis. Pada tipe demokratis, pemimpin memperhatikan pandangan bawahan, memberikan bimbingan masalah-masalah yang timbul, dan melibatkan perasaan sendiri dalam membantu bawahan mencapai tujuan organisasi sebaik tujuan individu. Yang ketiga yaitu tipe karismatik. Tipe karismatik ini pemimpin memiliki sifat yang tegas, serta pemimpin adalah orang yang dikagumi oleh banyak pengikut dan memiliki daya tarik yang sangat besar. Dan yang keempat yaitu tipe paternalistik. Pada tipe ini memandang bahwa pemimpin paternalistik selalu beranggapan bahwa bawahan adalah orang yang belum dewasa. Jadi, pemimpin selalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk para bawahannya, mulai dari pelatihan ataupun memberikan motivasi. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan atau fungsi leadership. Yang pertama yaitu fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator berhak memberikan perintah ataupun mengambil keputusan. Yang kedua yaitu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Kepemimpinan ini memiliki 6 karakteristik utama. Yang pertama yaitu keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, keterampilan membuat keputusan. Yang ketiga, manajemen konflik. Keempat, manajemen stres. Kelima, keterampilan kritis dan mengambil resiko. Dan yang keenam adalah keterampilan komunikasi, motivasi, tanggung jawab sosial, dan moral. Komponen interpersonal skills yang ketiga yaitu self-marketing skill. Self-marketing merupakan pemasaran mandiri yang membantu individu untuk dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka untuk dapat memajukan karir mereka. Self-marketing ini seringkali disebut dengan istilah personal branding untuk membuat citra di sekitar karyawan. Personal branding akan memberikan individu lebih banyak peluang untuk mengkomunikasikan nilai-nilai keterampilan, pengalaman, dan visi mereka secara efektif kepada para calon manajer di lokasi kerja yang mereka inginkan. Self-marketing juga dapat dikatakan sebagai sebuah promosi tentang diri sendiri kepada sebuah perusahaan kerja yang bertujuan untuk menampilkan keunggulan kompetitif yang dimiliki saat ini dan bersaing dengan yang lainnya di dunia kerja. Self-marketing ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang, yaitu dengan membuat keputusan untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan dari sekarang. Yang kedua yaitu tujuan jangka pendek.
yaitu keputusan dalam dunia karirnya yang meliputi jenis karirnya, peluang mendatang, serta harus berkontribusi untuk tujuan jangka panjang. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi promosi dalam self-marketing, yaitu 1. Kontak strategi. Kontak strategi yaitu menjelaskan tentang tipe atau nomor kontak yang akan dihubungi. Yang kedua yaitu public relation strategi, yaitu merancang hubungan yang positif dan potensial. Yang ketiga yaitu sales promotion strategi, yaitu memberikan alasan yang jelas agar potensial. Yang keempat yaitu advertising strategi, yaitu berkomunikasi melalui media elektronik atau yang lainnya. Dan yang kelima yaitu personal selling strategi, yaitu berkomunikasi terhadap keunggulan yang dimiliki oleh tiap individu. Komponen interpersonal skills yang terakhir yaitu negotiation skills and relationship building. Negotiation skills adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan atau membagi sumber daya di antara dua pihak atau lebih, dilakukan atau secara sukarela dengan pilihan yang bebas. Adapun pendapat menurut Jackman bahwa negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Terdapat 4 jenis negosiasi, yaitu pertama, one-time negotiation atau negosiasi satu kali. Yang kedua, continuous negotiation atau negosiasi berkelanjutan. Yang ketiga, direct negotiation atau negosiasi secara langsung. Dan yang keempat adalah indirect negotiation atau negosiasi secara tidak langsung. Negosiasi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Dan yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Selanjutnya yaitu relationship building. Relationship building merupakan suatu kemampuan seseorang dalam membangun dan memelihara hubungan yang dapat bermanfaat satu sama lain, baik individu maupun kelompok. Manfaat relationship building adalah agar memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang jelas dan dapat mendengarkan dengan baik, dan yang paling penting adalah dapat bekerja sama dengan baik. Dalam menjalin suatu hubungan, seseorang harus memiliki komponen-komponen penting di dalamnya. Di antaranya ialah ia harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang jelas, dapat mendengarkan dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah ia dapat bekerja sama dengan sangat baik. Kemampuan menjalin hubungan ini dapat dibentuk melalui kegiatan sehari-hari. Bisa dengan menunjukkan rasa peduli terhadap lawan bicara, membuat suatu obrolan yang tidak membosankan, dan dapat membuat seseorang merasa nyaman di dekat kita. Nah, keempat komponen tersebut adalah bagian dari interpersonal skills atau kemampuan yang diperlukan untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.